Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Segala hal-hal yang menurut manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, good morning semuanya yang sudah bergabung di Renungan Gembala pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom Bu Rita Herawati, Shalom semuanya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ya syukur, terima kasih Kau baik, Kau segalakan susah baik. Pagi hari ini Engkau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bu Nasma, Shalom Bu Ami, Shalom semua yang sudah bergabung. Kita masuk ke dalam kepenuhan Roh Kudus, the fullness of Holy Spirit, yang kedua ya, kealahan Roh Kudus. Sekarang kita belajar tentang kealahan daripada Roh Kudus ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Puji Tuhan. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Amin. Roh Kudus yaitu roh yang kekal ya. Amin. Kita baca selanjutnya, Roh Kudus adalah roh penghibur, Ia Maha tahu. Yohanes 14 ayat 26. Selamat pagi Pak Budi, Bu Yulan. Yohanes 14 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan.
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Ayat ini seringkali dipakai untuk nggak belajar ya, dalam artian belajar secara sekolah gitu ya. Karena apa? Tadi dikatakan apa? Roh itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu tidak bisa ya dipakai sebagai satu pedoman untuk kita semua nggak belajar ya. Kalau kita nggak belajar dari buku-buku, dari guru-guru, dari hamba-hamba Tuhan, dosen, di sini ada dosen ya, Pak Bambang, Bu Ami ya. Ya, kita kurang gitu ya. Memang Roh Kudus akan mengajar kita dalam hal-hal mengingatkan kepada apa yang telah dikatakannya, yaitu firman Tuhan. Jadi kita tetap juga harus baca-baca buku yang mendukung kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tetapi memang Roh Kudus ini maha tahu ya. Kalau kita nanya sama Roh Kudus, aku enggak mengerti loh Roh Kudus tentang hal ini. Maka tiba-tiba saja kalau kita mungkin buka rekaman khotbah pendeta, buka rekaman renungan harian, tahu-tahu isinya kok sama dengan apa yang kita tanyakan ya. Nah, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Kebetulan ini itu enggak, semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus adalah Maha Pencipta, Ia berkuasa. Kita baca Lukas 1 ayat 35. Kita akan belajar banyak ayat ya yang mendukung kebenaran firman Tuhan. Jadi ini tentang sifat-sifat ketuhanan ada pada Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Disambung dengan Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh yang melayang-layang ya. Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ketika penciptaan dimulai, maka sudah ada Roh Kudus, sudah ada Yesus, sudah bersama-sama dengan Bapa. Mereka tiga pribadi namun satu ya. Pada hakikatnya adalah satu, Adonai Echad. Kemarin kita telah belajar. Bagi yang ketinggalan bisa buka video yang kemarin ya. Nah, Dia adalah Maha Pencipta, berkuasa. Jadi ketika Maria diberitahu bahwa ia akan mengandung daripada Roh Kudus, maka terjadilah bayi Yesus dilahirkan oleh Maria. Banyak kontroversial mengenai hal ini ya. Banyak pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh pihak musuh berkenaan dengan ayat ini ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan menunjukkan kebenarannya sendiri. Gak perlu dibela. Tetapi ini memang ditulis bahwasanya Maria mengandung daripada Roh Kudus, sehingga Yesus tidak berdosa. Ia tidak dilahirkan dari benih manusia, tetapi dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus Maha Hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Roh Kudus adalah Roh yang Maha Hadir. Mazmur 139 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?
kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Amin. Jangan takut dalam hidup ini ya, karena Dia Maha Hadir. Karena Dia adalah pribadi daripada Allah sendiri. Dia akan menuntun kita di jalan-jalan ketika kita mengalami kekelaman hidup, kegelapan dalam kehidupan. Roh Kudus akan menuntun kita, senantiasa menyertai kita, karena Dia adalah pribadi yang maha hadir. Ya, ini sedikit keluar dari topik. Ketika kami berangkat menjadi tua ya, berangkat usia kepala 7, maka siapa yang akan menemani kami ya? Artinya anak-anak tidak bersama dengan kami ya. Kami butuh pendamping. Butuh pendamping ya. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya juga membutuhkan seseorang yang bisa menyertai saya ketika pelayanan kemana-mana, ketika berbelanja keperluan kantin dan sebagainya. Seringkali saya membutuhkan pendamping ya. Ini pendampingnya. Kalau belanja tapi kadang-kadang ayo cepat jadi nggak nyaman ya. Apa di sini ngaku ya, angkat tangan. Angkat tangannya ke bawah. Fokus gitu ya, terlalu lama. Juga pelayannya kadang-kadang terlalu lama. Ini harus tidak telaten ya. Saya harus masuk ke tokonya. Biasanya saya tunggu di mobil ya. Saya harus masuk ke tokonya. Ayo Mbak, cepetan Mbak. Padahal dia itu ya buka toko kan ya. Masa nanti kalau pembelinya diajak suaminya, ayo cepetan milih perhiasan, ayo cepetan, bisa salah ya. Jadi disinilah masalahnya, manusia itu punya keterbatasan ya, karena manusia punya kepentingan pribadi masing-masing. Di sini ada Pak Bambang seringkali juga nemeni istrinya belanja ke pasar, cuma enggak tahu istrinya dioyak-oyok apa enggak ya. Cepet mah. Kayaknya itu tidak fokus gitu loh. Kalau ngasir ya, kalau mengasiri ya mengasiri gitu. Juga dia ngasiri, juga melayani orang, juga mengambilkan barang orang. Nah itu kan kapan selesainya ini ngitungnya kasirnya ini gitu. Ya itulah kerjaan yang nggak bener ya. Soalnya nggak ada bosnya di tokonya itu, soalnya nggak ada bosnya. Jadi pegawainya maksudnya itu begini. Ketika kita membeli ada orang lain yang nyelusup masuk gitu loh. Dia nggak melayani kita secara antrian, tetapi kacau balau gitu ya. Jadi Pak Gemini pusing kepalanya gitu ya. Tapi memang itulah seninya wanita ya. Wanita itu bisa berpusing-pusing ria ya. Ya mengasuh anak, ya membuat kue, ya belajar firman, mendengarkan khotbah gitu ya. Bisa 1000 kali 1000 macam dikerjakan dalam satu tempo ya. Itu keunikannya wanita. Kalau saya nggak bisa melihat orang yang nggak tertib itu gitu. Lah kalau laki-laki kan one by one ya. Satu, di sini ada Pak Hit yang punya pabrik ya, enggak mungkin lah mengerjakan ini itu sekaligus. Tapi kalau wanita itu luar biasa ya, kalau saya lihat dia gendong anak ya, bahkan mungkin sambil menyusui ya, ditutupi selendang gitu ya. Ada apa di dalam selendang? Ada bayi saudara. Tetapi dia juga nimbangi bahan-bahan dagangannya, dia mengambil susu kembalian uang ya, dan mungkin pikirannya ada di anaknya yang satunya yang lagi mogok sekolah. Itu semua satu tempo perempuan bisa pikirkan ya. Itulah keunikannya perempuan ya. Bung Karno mengatakan kalau wanita itu kerjanya dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Kalau kita laki-laki itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya, itu hebatnya wanita. Jadi dia kerjanya itu dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali, dari 24 jam gitu. Nah inilah yang diberikan Tuhan ya, diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong kaum pria ya.
Amin. Di sini kalau ada wanita pasti ngangguk-ngangguk. Kembali ke Alkitab kita ya. Sifat-sifat ketuhanan ada pada Roh Kudus. Jadi kemahahadiran Roh Kudus itu tidak bisa digantikan oleh manusia. Yang dikatakan tadi penolong, yang dikatakan tadi pendamping, ya ia pasti suatu saat tidak bisa mendampingi saudara. Ia pasti suatu saat pergi ketika saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ada satu pribadi yang maha hadir, yaitu yang namanya Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi kalau ada Bu Foni di sini selalu bilang gini sama saya, aku ini butuh sekretaris loh Fon. Siapa ya yang jadi sekretarisku? Dia ketawa ya. Dia bilang ada Bu, sabar Roh Kudus. Waduh. Iyalah, pendamping yang setia ya. Kalau sekretaris bisa sakit ya. Kemarin Bu Yunita datang, aku ndak bisa ngirim makanan, aku sakit, badanku dingin tapi panas, jadi panas dingin gitu loh ya. Sakit ya sudah kamu libur. Nah ternyata terbatas kan tidak maha hadir, tetapi Roh Kudus maha hadir. Jadi saya ulangi, Roh Kudus adalah roh yang kekal, Roh Kudus roh penghibur, maha tahu, Roh Kudus maha pencipta, berkuasa, dan ia maha hadir. Inilah sifat ketuhanan yang ada pada Roh Kudus. Kemudian kita belajar tentang pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pekerjaan apa saja yang dikerjakan Roh Kudus ya? Yang pertama, Roh Kudus berkuasa untuk mencipta ya. Jadi dia berkuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Ayub, bentar ya. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Amin. Nah inilah roh yang menghidupkan ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi ketika manusia itu diciptakan ya bara oleh Bapa, maka ia menghembuskan nismat hayim, yaitu nafas kehidupan. Nismat hayim, nafas kehidupan, supaya manusia yang dibentuk dari debu tanah ini, si Adam ini, dihembusi nafas Allah ya. Nah inilah roh ruah ya yang dimasukkan ke dalam benda mati tadi, yaitu ciptaannya itu yang dari debu tanah dibentuk-bentuk jadi manusia, itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kemudian dihembusi sehingga ia hidup. Jadi luar biasa ya, mencipta bara itu dikenakan hanya kepada Allah. Kalau manusia itu tidak bisa mencipta ya, membuat membentuk, tapi dari tidak ada menjadi ada, itu bara, itu pekerjaan Allah ya. Roh Kudus berkuasa, yaitu memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup ya. Kita senantiasa membaca roh yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Kalau rohnya sudah enggak ada, kembali pulang ke Bapa ya, tubuhnya mati ya. Manusia bisa mati ya, karena sudah jatuh dalam dosa, jadi mati itu pasti ya. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Amin. Jadi daging kita ini berguna hanya sewaktu kita hidup. Ketika kita mati, daging ini sudah jadi tanah ya. Banyak orang yang menggali kubur untuk
tulang-tulangnya diambil atau dibakar ya. Karena mungkin sudah tidak ada yang nilai kuburan. Kemarin saya nilik kuburan orang tua kami dan anak kami serta mertua ya, Bu Yulan juga ketemuan sebetulnya, tapi 1 jam telat ya, jadi selisipan. Tapi mereka di dalam sudah pasti jadi tanah ya, tidak ada jasadnya lagi, mungkin tulang-tulang masih ada ya. Bahkan kalau mertua saya itu punya terbelo, apa terbelo itu? Siupan. Siupan itu pasti masih utuh ya. Siupan itu dari kayu jati yang dilubangi tengahnya untuk naruh jasad ya. Kemudian tutup jadi utuh ya. Itu benar-benar awet ya. Cuma tubuh yang di dalamnya ya sudah tidak ada ya. Dalam artian ya sudah menjadi debu ya. Debu kembali menjadi debu gitu ya. Mungkin tinggal tulang-tulangnya aja gitu ya. Nah, disinilah yang memberi hidup itu roh ya, tubuh tidak berguna, tubuh sudah mati gitu ya. Jadi roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya ya, itu tadi nismat hayim ya, menghembuskan nafas kehidupan. Rohnya itu kembali kepada Bapa. Jadi kalau kita ke kubur ya sebetulnya sudah nggak ada apa-apa gitu ya, hanya untuk ngebersihkan, merawat. Nah, orang sekarang mungkin anak-anaknya udah keluar negeri semua ya, mungkin nggak hadir lagi, maka memilih untuk dibakar. Tetapi masalahnya adalah ini paham ya, ada paham-paham yang boleh dibakar, ada yang paham yang nggak boleh dibakar. Ayo itu belajari Alkitab ya, cari di Alkitab ya. Kenapa orang mati dibakar, kenapa harus dikubur ya, itu PR ya. Dicari ya. Kita lanjut, Roh Kudus berkuasa untuk memerintah. Para nabi untuk bernubuat melalui ilham ilahi. 2 Samuel 23 ayat 2 ya. 2 Samuel 23 ayat 2. 23 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Amin. Ya. Ayat 3. Ayat 3, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Amin. Ya, Roh Kudus berkuasa untuk memerintahkan segala sesuatunya ya. Kemudian Roh Kudus berkuasa melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Yohanes 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Amin. Kelahiran kembali. Ini pemahamannya tidak mudah ya. Masa kita ini yang sudah gede kayak gini ini masuk kembali ke rahim ibu kita? Nggak bisa kan ya. Tetapi ini secara roh. Roh kita yang lama itu takluk kepada roh-roh dunia ya. Mengikuti jalan-jalan yang tidak baik, yang tidak benar. Mungkin kecanduan, mungkin narkoba, mungkin seks bebas, mungkin penyembahan berhala, mungkin perjudian, mungkin penipuan, mungkin perpecahan dan sebagainya. Itu perlu untuk direset ya. Artinya dikembalikan. Handphone kita itu kalau sudah kepenuhan ya, hal-hal yang buruk, yang download macam-macam, itu tentu mogok dia ya. Mogok dan tidak bisa dengan lancar membuat sesuatu
aplikasi-aplikasi yang baru, yang masa kini, yang modern, jadi harus diganti ya. Kemarin kami ke toko handphone dan dia berkata, wih handphonenya ibu ini hebat loh katanya. Masih awet ya, dia menyebut satu merek tertentu. Iya loh ini awet karena aku ndak pernah aku ajak main game, ndak pernah aku force untuk sesuatu yang bla 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 bla, aku ndak pernah, hanya untuk siaran, hanya untuk upload hal-hal yang positif, hanya untuk WA. Oh iya makanya awet Bu, tapi ini betul-betul awet. Ini sudah ndak ada lagi katanya serinya, bahkan casingnya ndak ada yang jual ya. Saya ketawa ya, justru itu Mbak, aku takut dia mati tiba-tiba. Lah ini ya, mati tiba-tiba. Bisa nggak HP mati tiba-tiba? Bisa, seperti manusia bisa mati tiba-tiba nggak ngomong-ngomong. Masa kita janjian nanti kalau mau mati ngomong ya? Ya, kita berdua ini kapan matinya kita juga nggak tahu. Siapa duluan kita nggak tahu. Maka dari itu saya tulis semua ya. Apa saja yang perlu, password, nomor-nomor ATM saya tulis di Pin harus diserahkan ya. satu lembar kertas. Apa saja aset-aset itu tertulis semua supaya apa nanti kalau kita berdua salah satu pergi lebih dulu kan nggak lolak-lolok gitu ya, itu penting. Lah yang di sini belum serah terima jabatan, ayo sertijab gitu ya. Nah, kalau sudah sertijab kan kita ini tenang ya, hidup itu tenang ya. Hari ini saya mau Tidak ada yang tersembunyi di antara kita. saya mau renovasi kamar ganti pakaian saya ya. Artinya baju-baju yang saya tidak pernah pakai lebih dari 1 tahun itu sudah berarti expired ya, dibuang aja ya, dikasih ke orang gitu ya. Kirim ke luar pulau. Saya mau kirim ke luar pulau gitu ya. Nah ini mengenai kebendaan ya. Tetapi bagaimana dengan roh kita ya? Roh kita ini harus dilahirkan kembali ya. Artinya apa? Diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kita hanya mau istilahnya itu apa yang berkenan kepada Tuhan. Biar roh kita ini nempel kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita dilahirkan kembali. Kalau dulu suka bohong, ketika kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Air itu baptisan air, roh itu baptisan Roh Kudus ya. Minggu-minggu ini kita napak tilas. Nah kita jadi beda loh. Pikiran kita sudah diperbaiki menjadi pikiran yang dipenuhi dengan Holy Spirit. Kita memikirkan pikiran-pikiran Kristus ya. Kita tidak lagi tercekam pada pikiran-pikiran manusia. Kalau kita ada statement-statement yang kelihatannya manusiawi baik, itu belum tentu benar secara Alkitab ya. Jadi kalau statement, oh itu orang itu kaya, dia pasti benar. Itu orang benar makanya kaya. Maksudnya dia kaya itu pasti dia benar gitu dalam kehidupannya. Sedangkan orang miskin pasti dia punya dosa dalam kehidupannya, pasti dia punya salah dalam kehidupannya. Nah itu statement yang kelihatannya benar ya, kelihatannya benar, tetapi sebetulnya tidak benar ya. Kalau kita tes masuk di dalam Alkitab, ada nggak ayat-ayat yang menyatakan begitu? Kekayaan berarti engkau benar. Tidak ada saudara-saudara. Kalau engkau hidup benar di dalam Mazmur 1, itu apa saja yang kamu kerjakan akan berhasil dan beruntung ya. Jadi engkau harus hidup benar dulu gitu ya. Jadi bisa enggak iblis kasih kekayaan? Oh sangat bisa ya. Ketika percobaan untuk Yesus di padang gurun kan kelihatan ini kota yang indah ya, di atas gunung itu dilihat kotanya indah. Ini aku berikan semua padamu kalau kamu mau nyembah aku. Loh bisa kalau engkau nyembah roh lain. Apa roh itu bisa kasih kekayaan? Bisa, tapi ada syaratnya. Syarat ketentuan berlaku. Jadi hari ini sudah lebih dari 30 menit ya kita bincang pagi ini, renungan pagi. Besok kita sambung lagi ya. Jadi hari ini kita belajar tentang 2 hal, yaitu sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, walaupun 3 pribadi. Mereka adalah Adonai,
ehad. Kekristenan bukan politeisme, kekristenan itu monoteisme. Jadi supaya penjelasan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau pimpin, Engkau bimbing kami untuk kami hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi benar Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah ubahkan kehidupan manusia lama kami menjadi manusia baru, sehingga Engkau pimpin kehidupan kami sampai kami bisa melakukan segala hal yang sesuai dengan firman-Mu, ketetapan-Mu, dan aturan-aturan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga dengan dipimpin oleh Roh Kudus kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa terima kasih untuk pengajaran-Mu tentang Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung setiap hari. Bahkan Engkau menambah-nambahkan orang-orang yang bergabung dan mereka menjadi setia untuk merenungkan firman Tuhan. Amen. Supaya hidup mereka diberkati. Amen. Supaya hidup mereka menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air sungai. Mereka akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang dilakukan, dikerjakan adalah berhasil dan beruntung. Berkati hamba-hambamu yang setia melayani Tuhan. Hari ini mungkin mereka harus berkhotbah, mereka harus membagikan firman, mereka harus mengajar. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikatakan adalah kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini, supaya renungan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka, mengubahkan hidup mereka menjadi sukses dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. Terima kasih Pak Bambang, Bu Lasma, Pak Itekun, Yosinta, Lucy Ho, Rita Herawati, Budi Yulan, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, Amen. yang ada masalah diberi jalan keluar. Amin. Amin, 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 amin. God God bless you. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye bye. Thank you. Haleluya.